فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah mentok. Udah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan. Saya belum kenal Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga mungkin belum kenal dengan saya. Tapi kita sama-sama Muslim, sama-sama beriman, sama-sama pengikut satu orang. Ya. Kita tidak mengikuti banyak orang. Kita pengikut satu orang. Karena kalau mengikuti banyak orang, jadinya kalau bingung masih mending sesat. Kata siapa? Ikut banyak orang jadi sesat, kata siapa? Kata surat Al-An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dijamin sesat. Maka kita tidak usah mengikuti banyak orang, Bu, ya. Ikuti satu manusia. Nah, satu manusia ini insya Allah pagi ini akan kita bahas. Tapi saat beliau menjelang wafat, membahas tentang beliau tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun, berjilid-jilid kitab. Oleh karena itu, kesempatan kita yang mungkin 1 jam kurang, kita akan bahas akhir kehidupan beliau. Detik-detik menjelang beliau wafat. Dan kita tidak membahas alur cerita. Tapi yang kita bahas adalah apa? Pelajaran. Pelajaran dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dari hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliau wafat hari Senin. Sama dengan beliau lahir. Tanggal berapa beliau wafat, Bu? Ya, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa beliau lahir? Berselisih. Kenapa? Saat beliau lahir belum ada yang tahu selain Allah bahwa beliau, bayi ini, akan menjadi manusia termulia di muka bumi. Belum ada yang tahu. Maka sama dengan bayi-bayi yang lain, dianggap sama dengan bayi-bayi yang lain. Bayinya Abu Jahal, bayinya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib, sama. Karena belum ada yang tahu. Ketika beliau wafat, semua tahu semua bahwa beliau manusia termulia di muka bumi ini. Seluruh para nabi, para rasul kelak tidak sanggup memberikan syafaat kecuali beliau. Syafaatul Udma. Nabi Adam angkat tangan,
Nabi Nuh angkat tangan, begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Hanya beliau yang diterima oleh Allah kelak nanti di padang mahsyar. Dan siapapun haram masuk surga sebelum beliau masuk surga. Luar biasa mulianya beliau. Sampai-sampai ada batang kurma sekaligus menjadi tiang masjid itu menangis saat beliau sudah tidak lagi berpegang dengan batang kurma itu saat berkhutbah, karena beliau sudah dibikinkan mimbar. Tadinya beliau khutbah dengan berpegang di batang kurma itu. Ada seorang wanita yang menghadap beliau, "Ya Rasul, anakku tukang kayu. Bagaimana kalau anakku bikinkan mimbar untuk engkau berkhutbah?" Nabi menyetujui. 3 tingkat, 1, 2, 3. Pernah beliau berdiri sholat di anak tangga teratas. Beliau berdiri di situ, rukuk di situ, i'tidal di situ. Kemudian ketika sujud, beliau turun. Dan turunnya dengan sangat mudah, karena 3 tingkat tangga begitu. Selesai sholat, beliau mengatakan, "Sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian lihat bagaimana cara aku bersedekah, cara aku ruku, cara aku i'tidal." Karena Nabi tidak mau kita sholat beda dengan beliau. Beliau wajibkan kita sholat sama dengan beliau. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Nah, di anak tangga kedua beliau berdiri berkhutbah. Di anak tangga ketiga beliau duduk antara 2 khutbah. Jumatan kan ada duduk di antara 2 khutbah. Nah, hari pertama kali beliau khutbah di atas mimbar itu tidak lagi berpegang dengan pohon kurma tadi. Ada suara seperti tangisan anak kecil. Lalu Nabi mendekati pohon kurma itu, lalu dielus-elus oleh Nabi seolah beliau sedang menenangkan anak kecil, lalu diam. Lihat, pohon kurma saja menangis, ditinggalkan oleh beliau. Kayak apa mulianya beliau. Ya, saya mulai dari hari Kamis. Insya Allah Bapak Ibu tahu, sebelum beliau wafat, beliau kenapa? Sakit apa tidak? Iya, sakit. Karena beliau memohon kepada Allah jangan sampai mati mendadak. Mati mendadak tentu tidak berdosa, tapi beliau tidak mau. Beliau memohon kepada Allah jangan sampai mati mendadak. Karena dengan sakit itu ada istighfar, ada zikir, ada taubat, ada persiapan. Ya. 13 atau 14 hari kira-kira beliau sakit. Di hari ke-14 Allah berikan seolah sembuh, sehat. Dan banyak seperti itu ya. Sakit sebulan, sakit setengah bulan, habis itu
seperti sehat, besoknya meninggal. Rasul seperti itu. Ya. 13 hari kira-kira beliau tidak ke masjid, sholat berjamaah, mengimami sholat. Nah, di hari ke-13 itu Allah berikan keringanan kepada beliau, terasa ringan, seolah seperti sembuh. Maka dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fudail bin Abbas, beliau datang ke masjid saat kaum muslimin sudah sholat. Hampir-hampir para sahabat kaum muslimin mau membatalkan sholatnya, saking senangnya Rasulullah telah sembuh. Tidak tahunya itu sholat terakhir. Besoknya beliau wafat. Ya. Apa yang terjadi di hari Kamis? Beliau minta alat tulis. Tentu alat tulis sederhana di hari itu, dengan tulang atau kulit binatang. Untuk apa? Untuk meninggalkan wasiat. Berselisih kaum muslimin. Sebagian mengatakan kita siapkan alat tulis, sepertinya beliau mau meninggalkan wasiat. Sebagian mengatakan, termasuk Umar, jangan. Ya. Di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sudah tertulis, walaupun tidak jadi satu mushaf. Kemudian sabda-sabda beliau dihafal oleh kita semua, bahkan ditulis oleh Zaid bin Sabit, oleh Abdullah bin Amr bin As, oleh Ali bin Abi Thalib. Itu wasiat beliau. Kata sebagian, ini kan permintaan beliau. Kata sebagian lagi, beliau sedang sakit panas. Beliau manusia biasa, bukan malaikat. Artinya, apa yang menimpa manusia juga menimpa beliau. Panas, demam. Ya. Maka berselisih. Tulis jangan. Agak ribut suara itu. Lalu Nabi mengatakan, tidak pantas kalian ribut-ribut di hadapan Nabi kalian. Keluar saja. Maka hari itu tidak jadi ditulis. Dan tidak ada ini persaksian dan keyakinan para sahabat ya. Seandainya wasiat beliau itu jadi ditulis, nggak jauh dari Abu Bakar. Semua orang tahu manusia termulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, sepakat. Ketika Nabi masih segar bugar, beliau sering mendengar para sahabat mengatakan, khairun nasi ba'da nabiyihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu beredar di mulut para sahabat sampai ke telinga Nabi, dan Nabi diam. Artinya beliau setuju bahwa manusia termulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tentang Utsman kemudian Ali, apakah Ali dulu baru Utsman, ini ada sedikit perselisihan. Adapun Abu Bakar dan Umar tidak ada perselisihan. Ya. Paling itu selesai. Dan kejadian kan, seandainya jadi tertulis, insya Allah nggak jauh dari pesan Nabi, jika aku meninggal, yang akan jadi khalifah pemimpin kaum muslimin sepeninggalku adalah Abu Bakar. Dan itu banyak dalil. Salah satunya ketika Nabi didatangi oleh seorang wanita, bukan penduduk Madinah, tapi jauh, mungkin seharian atau 2 hari menuju ke Madinah. Setelah berbicara dengan Nabi, lalu wanita ini
pamit pulang. Pamit pulang. Kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kata Nabi, nanti tahun depan atau kalau ada kesempatan kemari lagi, ke Madinah lagi, ya, menemui aku lagi. Wanita ini bertanya, ya Rasul, seandainya tahun depan aku ke Madinah lagi, ternyata engkau sudah wafat, siapa yang harus aku temui? Jawab Rasulullah, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, kalau aku sudah tidak ada, temui Abu Bakar. Ini dalil yang sahih, sharih, jelas, gamblang bahwa beliau menghendaki Abu Bakar. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Pernah juga ketika beliau berhalangan, yang menjadi imam bukan Abu Bakar, Nabi tidak berkenan. Nabi tidak berkenan. Dan lain-lain banyak sekali lah. Gimana bukan Abu Bakar, sementara Nabi mengatakan seandainya manusia, iman manusia dikumpulkan, ditimbang, kemudian iman Abu Bakar ditaruh di timbangan sebelahnya, maka yang lebih berat imannya siapa? Abu Bakar. Udah nggak ada perselisihan lah. Artinya walaupun hari itu, hari Kamis itu, wasiat tidak jadi tulis, nggak masalah, karena nggak jauh dari itu. Ada yang cari penyakit, ada yang cari gara-gara, ada yang ngorek-ngorek, ya. Mudah-mudahan orang itu nggak ada di sini, ya. Orang itu ada di jauh sana, di Iran, ya. Ngorek-ngorek bahwa sebetulnya wasiat itu buat Ali. Ini ngarang sengarang-ngarangnya. Ali aja nggak terima dikatakan seperti itu. Ali tahu persis manusia termulia di muka bumi adalah setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru beliau. Ya. Seandainya beliau dibaiat jadi khalifah sementara ada Abu Bakar, Umar, tentu Ali nggak bakalan mau. Ini ngarang, ini yang cari penyakit ini ngarang, ya. Maka kalau ibu dengar kisah seperti itu, hati-hati. Sekarang banyak subhat, ya, banyak subhat. Ini Syiah Rafidhah luar biasa, sangat luar biasa, dan ini sudah jadi agama. Sangat luar biasa ini. Dan mereka membawa cerita palsu. Makanya saya bawakan judul ini untuk supaya kita semua tidak termakan oleh kisah palsu. Karena sudah beredar di kalangan orang-orang awam di negeri kita. Coba aja saya tes. Yang ibu dengar Rasul wafat, pas Rasul wafat itu di situ ada siapa? Yang pernah dengar? Iya, katanya ada Ali di situ, ada Fatimah di situ, ya kan? Kemudian ada yang ngetok-ngetok pintu. Nabi bertanya, wahai Fatimah, siapa yang ngetok-ngetok pintu? Fatimah keluar, ya Rasul, aku tidak tahu. Serem wajahnya, begini begitu. Malaikat maut, pencabut nyawa. Nabi bertanya, tahukah engkau siapa itu wahai Fatimah? Aku tidak tahu ya Rasul, wajahnya begini serem. Ketahuilah dia adalah malaikat maut, akan menjemput ayah. Oh, menangis di situ. Ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib. Ini bohong. Lihat di Bukhari, Muslim, beliau wafat di kamarnya Aisyah. Khadijah sudah wafat duluan, ya. Beliau di kamar Aisyah, bukan Fatimah. Tentu nggak mungkin ada Ali bin Abi Thalib di situ, kan bukan mahram dengan Aisyah. Ini yang benar. Nah, oleh orang-orang Rafidhah itu dipalsukan kisah itu,
Dan sampai ke negeri kita ini, beredar hari ini di medsos segala macam, kisahnya kurang lebih seperti itu. Padahal itu tidak benar. Yang benar bahwa Nabi wafat di kamarnya Aisyah, sedang berada di giliran Aisyah. Karena saat 13 hari sakit itu, beliau untuk menunjukkan keadilan masih digilir ya ke istri beliau Zainab. Selalu bertanya, besok aku giliran siapa? Oh, Ummu Salamah ya, digilir. Besok aku giliran siapa? Oh, Juwairiyah gitu. Besok aku giliran siapa? Begitu sampai giliran Aisyah, beliau tidak bertanya. Aku giliran siapa lagi? Beliau tidak bertanya. Maka untuk tidak memberatkan beliau, maka istri-istri beliau rela sepakat untuk memberikan giliran itu kepada Aisyah sampai beliau sehat, sampai beliau sembuh, begitu. Nggak taunya sampai wafat. Beliau wafat di kamarnya Aisyah. Jadi ucapan Aisyah berada di antara leher dan dadaku. Setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Rasulullah. Kok bisa berkumpul? Jadi ketika Nabi bersama Aisyah, datang Abdurrahman, abangnya Aisyah, sama-sama anak Abu Bakar. Abdurrahman bawa siwak. Mata Rasulullah selalu tertuju kepada siwak Abdurrahman itu. Tapi Nabi sudah tidak bisa bicara. Dilihat siwaknya. Aisyah faham bahwa Rasulullah pengen bersiwak. Karena Nabi sangat-sangat perhatian terhadap kebersihan gigi dan mulut. Beliau bersiwak. Bahkan beliau mengatakan, lau an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku suruh umatku selalu bersiwak ketika sholat dan berwudu. Sholat dan berwudu. Kalau seandainya tidak memberatkan. Tapi karena takut memberatkan, ya tidak diwajibkan. Tentu kita sebagai umat beliau, yang tentu ingin mencontoh beliau, terutama dalam masalah kebersihan, kita taati beliau, bersiwak ya. Nah, karena Aisyah faham bahwa beliau sangat suka bersiwak, beliau selalu melihat siwaknya Abdurrahman, maka diambillah siwak Abdurrahman itu oleh Aisyah, siwaknya abangnya itu. Lalu aku gigit-gigit supaya agak lunak, aku gigit-gigit siwak itu. Setelah aku gigit-gigit, aku langsung gosokkan ke gigi beliau. Tidak diusap dulu, tidak dicuci dulu, namanya juga suami istri. Tentu ketika Aisyah menggigit-gigit siwak itu, ludah Aisyah menempel di siwak itu. Langsung oleh Aisyah digosok-gosokkan ke gigi Nabi. Tentu ludah Aisyah bercampur dengan ludah Nabi. Dan tidak lama dari itu Nabi wafat. Dengan kata lain, ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang Rafidhah nggak terima ini. Karena bagi Rafidhah, Aisyah itu wanita jahat, wanita yang sangat jahat, wanita lacur. Itu bagi Rafidhah luar biasa, mereka bencinya kepada keluarga Abu Bakar. Kalau kita semua cinta kepada Abu Bakar dan keluarganya, Rafidhah benci luar biasa. Karena memang ini agamanya bikinan Yahudi, Abdullah bin Sabah. Cuman ngaku Islam aja. Ini agama buatan si Yahudi Abdullah bin Sabah. Ya.
Jadi kita bahas kematian beliau sekaligus kita kupas siapa Rafidhah, betul-betul pembikin onar di tengah kaum muslimin. Dan dalam sejarah luar biasa, kaum muslimin menjadi kalah, kaum muslimin dibantai oleh Hulagukan, itu karena pengkhianatan mereka. Panjang ceritanya ya. Nah, apa kalimat terakhir? Apa kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW? Betulkah seperti yang kita dengar selama ini? As-salat, 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 an-nisa, an-nisa. Kita sering dengar kisah seperti itu, bahwa kalimat yang keluar dari lisan Nabi terakhir seperti itu. Ini keliru. Kita lihat di Bukhari, kita lihat di Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, bahwa kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi adalah Allahumma ar-rafiqul a'la. Ini direkam oleh telinga Aisyah dan ditulis oleh imam-imam ahlul hadis. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi. Berselisih para ulama siapa yang dimaksud teman tertinggi ini, antara Allah atau Jibril dan Mikail. Artinya apa? Beliau diberi dua pilihan. Bukan cuma beliau, seluruh para nabi, para rasul, ketika didatangi oleh malaikat maut wajib apa? Wajib melakukan dua hal. Ketika malaikat maut pencabut nyawa mau mencabut nyawa seorang nabi, seorang rasul, wajib melakukan dua hal. Satu, memberitahu, wajib. Ini luar biasa mulianya para nabi, para rasul. Adapun Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, siapapun nggak ada ngasih tahu, nggak ada. Cuman para nabi, para rasul memberikan salam, aku malaikat maut diutus oleh Allah, memberitahu. Ini yang pertama. Yang kedua, memberikan dua pilihan. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Nantinya bukan terserah nabi yang bersangkutan, tapi terserah Allah. Gitu. Jadi nggak boleh nabi ini menjawab nanti saja, sebulan lagi, nggak bisa. Nanti saja, setahun lagi, nggak bisa. Nantinya terserah Allah. Kalau mau sekarang, kalau nanti ya terserah Allah. Masih ingat nantinya kapan untuk Nabi Musa? Kapan? Nabi Musa disuruh menempelkan tangannya ke seekor lembu sapi. Untuk satu bulu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa 1 tahun. Satu bulu 1 tahun. Bulu lembu kan kecil-kecil sekali, iya kan? Jadi satu bulu 1 tahun. Coba kalau yang ketutup itu 1000 bulu, berarti 1000 tahun. Gemetar Nabi Musa. Gimana orang umur 1000 tahun, ya kan? Umur 90 tahun aja udah makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, begini salah, gitu salah, ya kan? Ngulet aja salah urat, kecedit, ya, padahal cuman ngulet, ya namanya udah 90 tahun, 80 tahun, ini 1000 tahun, belum kalau 5000, kan kecil-kecil itu. Maka Nabi Musa gemetar, lalu Nabi Musa mengatakan sekarang saja. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga diberi dua pilihan. Semua para nabi, para rasul. Cuman kan kita nggak tahu pilihan kedua untuk Nabi Adam kapan, pilihan kedua untuk Nabi Ibrahim kapan, pilihan kedua untuk Nabi Ismail kapan, nggak tahu. Yang tahu cuma Nabi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, pilihan keduanya kapan? Pernah dengar? Kapan?
seandainya Rasulullah memilih pilihan kedua, sekarang beliau masih hidup. Seandainya beliau pilih pilihan kedua, karena pilihan keduanya adalah beliau wafat bersama umat terakhir. Umat terakhir, si fulan yang muslim. Kalau fulan ini mati, udah nggak ada umat beliau lagi. Artinya sudah kafir semua, musyrik semua. Nggak ada yang beriman. Sejelek-jelek kita, insya Allah masihlah anak kita, cucu kita, cicit kita beriman. Masih jauh. Ya. Tentu rugi bagi Nabi kalau milih pilihan kedua. Maka beliau milih pilihan pertama dengan kalimat apa tadi? Allahumma ar-rafiqul a'la. Aku memilih engkau ya Allah, bukan dunia. Aku memilih mati, bukan dunia. Ya. Karena kalau beliau memilih dunia, rugi. Insya Allah ibu tahulah, beliau hidup di dunia ini foya-foya, hura-hura, mengumbar nafsu? Tentu tidak. Dicaci, dimaki, capek, lelah, dihujat. Itu kehidupan beliau ketika menjadi nabi, menjadi rasul. Apalagi di awal dakwah, ya kan? Ketika beliau wafat, lezat, nikmat, bahagia, tenang. Ya. Dan begitulah mestinya seorang muslim. Begitu wafat, yang ada adalah bahagia, istirahat, nyaman. Kalau orang kafir begitu wafat, ya, dari gorgoroh, dari ketika nyawa sudah di kerongkongan, itu rasanya sudah luar biasa. Itulah orang-orang kafir. Belum ketika hari pertama dimasukkan ke alam barzah, ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Orang kafir bisa jawab? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka dipukul di antara 2 telinganya. Berarti di sini. Yang seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Hancur gunung Uhud. Dia dipukul dan menjerit kesakitan, terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ kecuali 2. Yang nggak dengar cuma 2. Semuanya dengar semua. Rintihan, jeritan orang yang dipukul oleh Munkar Nakir. Yang tidak dengar cuma 2. Siapa dan siapa? Manusia dan jin. Jin dan manusia. Seandainya manusia dan jin mendengar, barangkali dunia ini tidak akan berumur lama. Karena manusia tidak mau bekerja, tidak mau nikah, tidak mau olahraga, tidak mau cari nafkah. Maunya sholat terus, ibadah terus, istighfar terus, zikir, mohon ampun kepada Allah, nangis. Seandainya jeritan itu terdengar, dan tentu Allah tidak mau, karena Allah mau dunia ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, kita kembali. Beliau dikubur di mana, Bu? Rasulullah alaihi salatu wassalam dikubur di kamarnya Aisyah. Karena seluruh nabi, seluruh rasul harus dikubur di tempat di mana beliau wafat. Meninggal di pinggir kali, ya harus di pinggir kali itu dikubur. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikubur. Meninggal di rumahnya, ya di rumahnya itu dikubur. Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat di kamarnya Aisyah. Mau tidak mau beliau dikubur di kamarnya Aisyah.
Dengan demikian, bisakah kaum muslimin menziarahi kubur Nabi seenaknya? Tentu tidak bisa, kan ada Aisyah. Yang bisa paling Abu Bakar sebagai ayahnya Aisyah, Abdurrahman, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang penting adalah wasiat Nabi, sunnah Nabi, ajaran Nabi, bukan kubur Nabi. Kalau kubur Nabi itu penting, tentu rumah Aisyah buka. Silahkan kaum muslimin datang ke kubur Nabi. Itu kalau kubur Nabi penting. Kubur Nabi tidak penting. Yang penting sunnah Nabi, ajaran Nabi, petuah-petuah Nabi, nasihat Nabi yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Kuburan Nabi boleh dikunjungi kalau bisa, tapi bukan berarti ada sesuatu yang dahsyat di situ. Nah, lihat hari ini kaum muslimin tertipu. Jangankan kuburan Nabi, cuman kuburan entah berantah dikunjungi, ya, sampai ke Madura, ke Cirebon, ke Banten, habis uang berjuta-juta, cuman mau ke kuburan, lupa belum umroh, belum haji, orang tuanya lupa dikunjungi, saudara-saudaranya butuh bantuan, habis uang buat kuburan. Udah begitu ditipu lagi, itu kuburan nggak ada di situ, kuburan baru itu, ya tahulah ya, banyak di medsos ya, sampai uangnya banyak sekali, ditipu oleh oknum-oknum itu. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin harus belajar. Kaum muslimin harus kembali kepada sunnah. Kaum muslimin harus qala Allah, mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Jangan kata si anu dibohongi. Lagian kalau kuburan orang soleh itu ada apa-apanya, ada keberkahannya, tentu Rasulullah nggak akan diem. Rasulullah akan bilang, nih catat kuburan Nabi Ibrahim di sini. Kalau Ismail sebelah sini. Kalau Nabi Musa sebelah sini. Kalau Nabi Yahya, Zakaria sebelah sini, jangan lupa. Ada Nabi bersabda seperti itu? Tidak ada. Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa kuburan sudah. Kalau ketahuan ziarah silahkan. Kalau enggak ya sudah. Dan tujuan ziarah ada berapa, Bu? Tujuan ziarah ada berapa? Ada satu, litudzakirul maut, litudzakirat akhirat, agar kita ingat mati, agar kita ingat akhirat. Itu tujuan ziarah kubur. Ya, kalau tujuannya cuma ingat mati, ngapain ke Demak, ke Banten, ke Kediri, ke Surabaya? Cari kuburan kaum muslimin terdekat, di sini pasti ada. Kuburan ibu kita, kuburan ayah kita, nenek kita. Supaya kita ingat, sadar bahwa cepat atau lambat, siap nggak siap, kita akan menyusul mereka. Sehingga tambah rajin sholat, tapi tambah banyak sedekah. Begitu. Ya, nggak ada itu ke kuburan, pulang dari kuburan supaya dagangannya laris, pangkatnya naik. Ya. Ini seolah kita butuh sama yang mati. Justru yang mati butuh sama kita yang hidup. Butuh apa? Didoakan. Jadi kan seolah-olah kita butuh sama yang mati. Orang pulang dari kuburan, kita jadi sehat. Kita berharap dia jadi sehat kan. Pulang dari kuburan dagangan laris, karir nanjak, pangkat naik. Seolah kita butuh sama yang mati. Padahal yang benar, yang mati butuh sama doa kita. Kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini dibalik. Dan begitulah setan, begitulah iblis, hobinya membolak-balikkan fakta, ditipu kita. Ya. Masih ada waktu? Nah, dikit lagi ya. Kalau ada pertanyaan, boleh kita santai saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, koordinasinya sekarang ini
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita nonton. Ya. Seandainya dua-duanya hancur, ya. Dan mereka juga kan 1000 tahun lebih ya. Ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup, sudah ada Syiah apa belum? Sudah. Kan dibakar oleh Ali kan? Dibakar oleh Ali. Bahkan Ibnu Abbas sempat mengingatkan, bukankah Rasulullah melarang membunuh binatang dengan api, dengan membakar, apalagi ini manusia? Ali menjawab, lebih buruk dari binatang. Karena menuhankan Ali, anta huwa. Di hadapan Ali bin Abi Thalib, orang-orang Rafidah mengatakan, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maksud dia itu Allah. Luar biasa. Luar biasa mereka ini. Sangat luar biasa. Nah, 1000 tahun, ya 1400-an lah. Maka yang sekarang ini banyak yang tidak tahu bahwa ya dia juga. Rafidhah ya Yahudi, gitu. Apa yang kita saksikan, seandainya nanti sampai habis, ya tentu kita tidak ridho Yahudi habis-habisan membantai kaum muslimin, 40.000 lebih, ya kan, terbanyak wanita dan anak-anak. Ya. Satu lagi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berapa? Takziah? Ziarah. Boleh. Tapi jangan terlalu sering. Karena ada riwayat la'anallahu zawara. Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Bentar-bentar ziarah kubur, bentar-bentar ziarah kubur. Allah tidak suka. Adapun sekali-kali boleh. Mana dalil? Aisyah pernah berpapasan dengan seorang tabi'in, lalu ditanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, panggilan kepada Aisyah dan istri-istri Nabi, dari mana engkau? Aisyah menjawab, dari menziarahi Abdurrahman, abangku, ya, yang tadi bawa siwak itu. Dari sini para wanita berziarah boleh. Yang tidak boleh tadi la'anallahu zawara, ini yang sahih. Adapun la'anallahu zairat, ini hadis tidak sahih. Allah melaknat wanita yang berziarah, ini tidak sahih. Yang sahih zawarat, berarti boleh. Yang kedua, Nabi pernah mengajarkan doa ziarah kubur kepada siapa? Kepada wanita, yaitu Aisyah. Dan Nabi diam. Nabi tidak mengatakan ini khusus untuk pengetahuan saja, jangan diamalkan karena engkau sebagai wanita tidak boleh ziarah kubur. Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Berarti sekali lagi, wanita ziarah kubur boleh, tapi jangan terlalu sering, ya. Dan hindari ziarah kubur yang bisa menyebabkan ratapan. Misalnya ibu punya anak satu-satunya, mana pinter, mana cerdas, mana saleh, meninggal tabrakan, tentu sedih sekali. Nah, usahakan jangan, takut tidak kuat, pingsan, meratap dan seterusnya. Ya, kalau sekiranya akan muncul ratapan, jangan.
Sebelum kita teruskan pertanyaan, satu lagi ini saya sampaikan, ada yang kelupaan. Seminggu kira-kira, atau mungkin 6 atau 5 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi seorang wanita, nenek-nenek tua. Kenapa? Karena nenek-nenek tua ini sering dikunjungi oleh Nabi. Dan konon waktu Nabi masih bayi pernah menyusu kepada wanita ini. Berarti ibu susunya. Kan ibu susu Nabi ada beberapa, bukan cuma Halimah Sa'diyah. Nah, seminggu atau 6 hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi wanita ini. Didapati oleh Abu Bakar dan Umar, wanita ini sedang menangis. Sedang menangis. Abu Bakar dan Umar yakin bahwa wanita ini menangis karena wafatnya Nabi SAW. Maka Abu Bakar dan Umar menasihati, ibu, kalau bahasa kita ya, udah nggak usah ditangisi. Rasulullah sekarang itu tenang, bahagia, nikmat, lezat daripada ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup ada capek, ada lelah, ada ngantuk, ada lapar, ada haus. Sekarang nggak ada lagi semuanya. Nggak usah ditangisi. Ibu tahu jawaban wanita ini? Wanita ini menjawab dengan kalimat yang mengejutkan Abu Bakar dan Umar. Wanita ini mengatakan, aku tahu bahwa Nabi sekarang lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman daripada dulu waktu masih hidup. Aku tahu. Aku nangis bukan karena itu. Aku nangis karena, dengar? Aku menangis karena inqata al-wahyu. Aku menangis karena wahyu telah putus. Wahyu nggak ada lagi. Jibril nggak datang lagi di muka bumi bawa wahyu. Udah nggak ada, kan Nabi sudah wafat. Nabi wafat udah nggak ada wahyu lagi, selesai. Abu Bakar dan Umar langsung ikut menangis, ya. Karena zaman wahyu zaman yang luar biasa, Bu. Gimana nggak luar biasa? Ada masalah, tunggu. Datang Jibril, turun wahyu, dijawab. Ada pertanyaan begini begitu, turun wahyu, kan nikmat sekali. Begitu Nabi wafat, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Maka para ulama mengatakan, bahkan ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, musibah terbesar adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di sini ada seorang ulama berilmu sunnah, kemudian beliau wafat, ini musibah besar. Nah, beliau ulamanya para ulama, nggak ada ulama semulia beliau. Beliau wafat, musibah besar. Gimana nggak musibah besar? Umar bin Khattab, Bapak tahu ya, Umar bin Khattab itu kata Rasulullah, seandainya ada nabi lagi setelah aku, yang akan jadi nabi adalah Umar. Kayak apa itu ilmunya? Jika Umar melewati satu jalan dan di jalan itu ada setan, jin, maka jin itu akan mencari jalan lain. Padahal Umar itu ngelihat jin apa tidak? Tidak. Sama dengan kita nggak lihat jin. Kayak apa itu? Hebatnya Umar. Begitu Nabi wafat, Umar seperti orang yang nggak punya ilmu, bahkan seperti orang yang nggak waras. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Begitu Nabi terbujur kaku wafat, Umar nyabut pedang. Siapa yang bilang Rasulullah wafat, akan aku bunuh dengan pedangku ini. Rasul tidak wafat. Rasul seperti Nabi Musa menghadap Allah 40 hari, nanti akan balik lagi, kan ngarang. Hilang ilmunya.
Karena musibah terbesar ini, wafatnya manusia termulia di muka bumi, membikin Umar jadi orang seperti tidak waras. Teriak-teriak. Kaum muslimin ada senang juga. Ya mudah-mudahan Umar benar. Karena nggak ada yang nggak sedih. Ya, nggak ada yang nggak sedih. Ketika Nabi wafat, mereka lebih memilih biar ibuku saja yang meninggal, ayahku saja yang meninggal, anakku saja yang meninggal. Jangan Rasulullah. Mereka lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya, ibunya, ayahnya, siapapun. Ya. Alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Abu Bakar menepuk-nepuk Umar, diam Umar. Diam Umar. Umar nggak mau diam. Saking emosinya, saking sedihnya, hilang ilmunya, terus teriak. Maka karena nggak mau diam, ini di masjid ya, di Masjid Nabawi. Abu Bakar ke sebelah sana, ke pojok sana, dan berbicara. Setelah memuji-muji Allah, salawat untuk Rasulullah, orang satu-satu ke arah Abu Bakar. Semua orang tahu Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Nah, setelah membaca pembukaan, Abu Bakar membacakan ayat, cuman membacakan aja. Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu cuman rasul, bukan malaikat, apalagi Tuhan. Rasul-rasul yang dulu banyak, semuanya pada mati. Kalau Rasulullah mati, ya wajar, kan beliau manusia. Umar mendengar ayat itu seolah-olah baru dengar, padahal Umar hafal Al-Quran, luar kepala Umar. Ya begitulah, orang kalau emosi ilmunya hilang, apalanya hilang. Umar belakangan mengatakan, seolah-olah aku baru dengar ayat itu. Langsung dengkulku lemes, tidak bisa menahan badanku. Umar terjatuh, baru sadar Rasulullah betul-betul wafat. Nah inilah musibah yang luar biasa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang nanya. Ya, ada hadiahnya. Ini bukan rokok nih, kayak rokok bentul ya. Tolong ulangi ucapan Nabi yang terakhir yang didengar oleh Aisyah tadi. Ibu satu-satu aja. Ibu tunjuk tangan. Nah, ibu siapa? Ruqyatun. Sofiatun. Silakan Ibu Sofiatun. Allahumma. Iya. Artinya apa itu? Siapa? Bapak-bapak barangkali? Teman tertinggi. Ya? Ya Allah teman tertinggi. Iya. Ya, selesai pertemuan kita. Nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, atau mungkin nanti maghrib ya, bukan di sini, nanti maghrib. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkah dan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir demikian tausiah bagi